Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengulas salah satu tempat bersejarah, yaitu petilasan salah satu anggota dari Wali Songo, petilasan Eyang Sunan Kalijogo. Perjalanan penyebaran agamanya sangat panjang. Bahkan banyak daerah atau tempat yang disinggahi beliau. Salah satu petilasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang ada di Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk lokasinya, dari alun-alun Kecamatan Jatilawang ke barat kurang lebih 1 km, nanti ada gedung Bank BMT. Maju ke depan sedikit, ada pertigaan gang kecil dan masuk ke gang ke arah utara jalan raya. Sebenarnya, Wali Songo di Indonesia itu tidak hanya yang biasa dikatakan oleh ahli sejarah. Maulana Habib Lutfi bin Yahya mengisahkan sejarah Wali Songo yang tidak terekam oleh para ahli sejarah. Ahli sejarah itu membuatnya berdasarkan kepentingan politik. Menurut beliau, Wali Songo itu ada 5 generasi. Sunan Kalijogo merupakan seorang alim yang sangat memahami budaya, sekalipun aliran-aliran dan agama lain, sehingga mampu mengendalikan segala aliran. Dari situ beliau mendapat gelar Kalijogo atau kalinya aliran-aliran. Di samping itu, beliau merupakan budayawan, seniman, pengarang gending dan lagu yang berbentuk puisi ataupun syair. Beliau juga seorang dalang yang mampu memadukan dari Mahabharata menjadi carangan, dari carangan menjadi karangan, dan karangan itu menjadi pakem.
Petilasan Sunan Kalijaga merupakan salah satu wisata religi dan sekaligus edukasi atau sejarah yang ada di Nusantara. Petilasan sendiri bisa diartikan sebagai rekam jejak seseorang singgah dari satu tempat ke tempat lain, bukan hanya singgah tentunya, namun juga melakukan hal penting di tempat tersebut. Dalam hal ini kita membahas Sunan Kalijaga. Berarti hal penting yang dimaksud adalah dalam hal penyebaran agama dan perjuangan dalam memerdekakan negara Indonesia. Seperti yang diketahui, Sunan Kalijaga adalah salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di wilayah Jawa. Beliau berhasil menyebarkan Islam dengan memadukan antara budaya dan kesenian pada saat itu. Beliau adalah tokoh agama yang merupakan putra dari Tumenggung Wilaktita. Padahal jika kita mengingat kembali ke masa lampau, salah satu cara para wali songo terdahulu saat menyebarkan agama Islam yakni lewat kesenian. Setidaknya ada 3 wali songo yakni Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Bonang yang berdakwah melalui kesenian dan budaya. Terutama Sunan Kalijaga juga sampai menciptakan tembang-tembang untuk menarik perhatian masyarakat agar memeluk agama Islam. Adapun tembang karya Sunan Kalijogo yang paling terkenal hingga acapkali masih didengarkan sampai detik ini yaitu tembang Lir Ilir. Mohon maaf, orang sekarang sebagian menceritakan tentang wali songo, terutama Sunan Kalijogo. Sekarang gak ada yang kayak Sunan Kalijogo, luar biasa keramate dakwah. Alhamdulillah masih bisa ngalem. Ya alhamdulillah hidup tidak sezaman dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah kalau sezaman, kalau tidak munafik itu bejo, nggak ingkar itu bejo. Nah ingkarnya gimana? Jere wali kok main wayang, katanya wali kok jejeran sama sinden, katanya wali kok ndalang, katanya wali kok bakar menyan. Umpama kita hidup di zaman itu, gak ingkar aja udah bejo. Mulai cerita wali kan sekarang udah dikubur, keramatnya itu namanya pintere ngalem wong wis nang jero kubur. Alhamdulillah masih mau ngalem. Ketika kita berziarah kepada para beliau-beliau yang kita lihat dengan hasil karya yang luar biasa, lagi tidak cerita Kanjeng Nabi dulu ketinggian, ini cerita warisannya dulu, realita, supaya kita mengetahui jasa-jasanya beliau-beliau wali songo. Demikian sepintas tausiah Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.